Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan yang hampir masuk di 10 malam yang terakhir. Puasa Ramadan yang sudah kita laksanakan saat ini yang didasari atas iman dan mencari pahala telah kita lakukan, dan ini merupakan penghapus dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man soma Ramadanan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang dia berpuasa pada bulan Ramadan diniati atas dasar imanan, ada keimanan dalam dirinya, dan kemudian wahtisaban, dia mencari pahala semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mengharap rahmat Allah, surga Allah, dan kepingin terhindar dari adab Allah, siksa Allah, neraka Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Orang tersebut akan diampuni salah dan dosanya yang sudah dia kerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebentar lagi kita akan menjumpai 10 malam yang terakhir. Malam yang sangat diharapkan oleh Rasulullah SAW dan juga seluruh kaum muslimin. Karena pada malam 10 malam yang terakhir ini ada satu hari, ada satu malam yang paling istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Banyak orang yang menyebut dengan malam yang pangkat ataupun disebut dengan malam 1000 bulan. Bapak Ibu yang saya hormati, malam Lailatul Qadar ini adalah sangat luar biasa, karena amalan hamba pada malam itu akan dilipat gandakan oleh Allah 1000 bulan dibanding dengan hari biasanya. Sebagaimana kita ketahui, ada sebuah hadis, yaitu Rasulullah SAW saat itu ketika bercerita kepada para sahabatnya. Dzakara Rasulullah SAW yauman arba'ata min bani Israel abadullah thamanina aman lam ya'shuhu torfata'in. Jadi Rasulullah menceritakan kepada sahabatnya, ada 4 orang Bani Israel yang dia telah melaksanakan ibadah kepada Allah selama 80 tahun tanpa melakukan pelanggaran sedikit pun. Sedikit pun saja mereka tidak melakukan pelanggaran. Ya, beda dengan orang sekarang, sedikit-sedikit melakukan pelanggaran. Ya. Orang dulu itu kalau beribadah seperti itu. Lah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan penjelasan itu kemudian Nabi menceritakan siapa itu. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu Ayub, wa Zakaria, wa Khisyil bin Ajus, wa Yusa bin Nun, yaitu Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Khisyil bin Ajus, dan Yusak bin Nun. Ini adalah para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman Bani Israel. Kemudian qala fa'ajib askabar Rasulullah SAW. Kemudian sahabat ini sangat terheran-heran bagaimana 4 orang melakukan ibadah 80 tahun tanpa melakukan kesalahan, tanpa melakukan pelanggaran. Ini sehingga menjadikan sahabat ini merasa kecil, merasa sedih karena amalan yang selama ini sudah dekat dengan Rasulullah SAW, sudah dilaksanakan dengan tawadhu, tetapi pasti masih melaksanakan kesalahan. Dan itu pun tidak bisa rutin selama 80 tahun. Dan merasa bahwasanya ibadahnya tidak ada apa-apanya dibanding dengan orang-orang zaman dahulu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, fa'atahu Jibril, kemudian datang Jibril kepada Rasulullah.
Faqala ya Muhammad ajibat ummatuka min ibadati haula. Muhammad, umat kamu telah terheran-heran dengan ibadahnya 4 orang tersebut. Yang mana dia telah melaksanakan ibadah 80 tahun. Nah, sekarang aku datang ke sini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira. Ya, wa qad anzalallahu khairan min dzalik. Sungguh-sungguh telah datang lebih baik daripada demikian itu yang sudah dilaksanakan oleh 4 orang tersebut. Kemudian dibacalah faqara alaih, kemudian Nabi dibacakan oleh malaikat Jibril, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Inna, sesungguhnya aku Allah, anzalnahu, menurunkan aku pada Al-Quran, fi lailatul qadr, di dalam malam yang mulia, malam qadar, malam yang pangkat. Wa ma adraka, dan apakah yang kau ketahui ya wahai Muhammad, Lailatul Qadar, apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang mendasari kepada kita sekalian. Diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mencari satu malam tersebut. Karena satu malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah SAW dalam mencari Lailatul Qadar itu beliau beriktikaf di masjid. Dijelaskan sebuah hadis, karena Rasulullah SAW ya'taqiful asril awakhir hatta tawafahullah. Jadi Rasulullah SAW itu beriktikaf mencari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan, sampai Allah membawakan beliau, sampai Allah memanggil Rasulullah SAW. Rasul juga pernah bersabda, takharrau Lailatul Qadr fil witr minal asril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada yang ganjil dari 10 malam yang terakhir. Inilah Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk mencari Lailatul Qadar, dalam hal ini beriktikaf. Apa yang dimaksud dengan iktikaf? Rasulullah menjelaskan fil mu'takif huwa yaqufu dzunub wa yujralahu minal hasanati ka'amalil hasanati kulih. Yang dimaksud iktikaf itu yaitu mencegah dirinya dari berbuat maksiat, dari dosa, ya. Dan kemudian ketika seseorang sudah beriktikaf, maka akan dialirkan kepadanya pahalanya orang-orang yang melaksanakan amal soleh apapun. Nah, orang iktikaf ini berada di masjid, ya, tempatnya adalah di masjid. Kalau nggak bisa di masjid, ya berarti di musola, di mana di sana dijalankan sholat 5 waktu. Nah, sehubungan dengan bangsa kita yang saat ini sedang dicoba oleh Allah SWT untuk tidak bisa beriktikaf kemungkinan, karena memang kondisi saat ini ada wabah COVID-19. Apabila kita tidak bisa beriktikaf, berarti kita tidak bisa mendapatkan pahala iktikaf. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu turunnya adalah di bumi, bukan hanya di satu masjid saja, tidak, tetapi di semuanya, ya. Pahala Lailatul Qadar itu bisa kita jumpai di semua tempat, termasuk di rumah kita. Ketika kita nanti akan melaksanakan social distance atau di rumah saja, dalam hal ini untuk menghindari penyebaran COVID, kita bisa melaksanakan amal soleh, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa zikir, kita bisa berdoa, kita bisa sholat lail, dan lain sebagainya. Pesan saya, ya, meskipun di rumah nanti dalam 10 malam yang terakhir, usahakan mulai dari sholat maghrib, sholat isya, taraweh, dilanjutkan sampai pagi hari untuk bisa melakukan kegiatan aktivitas ibadah, sehingga nantinya kita bisa menjadi dan mendapatkan satu malam yang ditunggu-tunggu oleh semua umat manusia, yaitu Lailatul Qadar, yang pahalanya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga panjenengan dan juga saya diberi kesempatan oleh Allah
untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf manakala ada hal yang kurang. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat merengkuh Lailatul Qadar. Akhir kali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.